Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif tengah semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Blog adalah A. Sebuah aplikasi di situs internet untuk mempublikasikan catatan harian kita yang ditulis secara kronologis atau berurutan. B. Jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. C. Tindakan membuat dan berbagi konten video dengan audiens untuk berbagi informasi, bercerita, menginspirasi orang lain, atau mengekspresikan diri. D. Situs berbagi media, media sharing, yaitu jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media berjenis video maupun audio. Jawabannya adalah A. Sebuah aplikasi di situs internet untuk mempublikasikan catatan harian kita yang ditulis secara kronologis atau berurutan. Soal nomor 2. Penulis blog disebut dengan A. Food vlogger, B. Blogger atau narablog, C. Konten kreator, D. Influencer. Jawabannya adalah B. Blogger atau narablog. Soal nomor 3. Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki, merupakan ungkapan terkenal seorang tokoh emansipasi wanita yaitu A. Ki Hajar Dewantara, B. Dewi Sartika, C. R.A. Kartini, D. Butet Manurung. Jawabannya adalah C. R.A. Kartini. Soal nomor 4. Pendidikan bukanlah proses pengasingan seseorang dari lingkungannya, atau dari potensi alamiah dan bakat bawaannya, merupakan pernyataan tokoh pegiat pendidikan bagi anak-anak suku asli yaitu A. Ki Hajar Dewantara, B. Dewi Sartika, C. R.A. Kartini, D. Butet Manurung. Jawabannya adalah D. Butet Manurung. Soal nomor 5. Tujuan dari menulis naskah pidato adalah A. Untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens, B. Untuk mempromosikan produk dan jasa, C. Untuk menulis cerita fiksi, D. Untuk menghibur penonton. Jawabannya adalah A. Untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Soal nomor 6. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menulis naskah pidato adalah A. Menulis kesimpulan dulu, B. Memilih topik yang akan dibahas, C. Mencari gambar ilustrasi, D. Menyusun daftar isi. Jawabannya adalah B. Memilih topik yang akan dibahas. Soal nomor 7. Bagian salam pembuka pidato biasanya berisi A. Ucapan terima kasih dan salam, B. Kesimpulan dari pidato, C. Ucapan selamat pagi dan salam, D. Poin-poin utama. Jawabannya adalah C. Ucapan selamat pagi dan salam. Soal nomor 8. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10. Tujuan utama dari gerakan Bye-Bye Plastic Bag menurut cerita di atas adalah A. Membakar kantong plastik, B. Menjual kantong plastik, C. Meningkatkan penggunaan kantong plastik, D. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Jawabannya adalah D. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Soal nomor 9. Selain petisi,
Kegiatan yang dilakukan oleh Isabel dan Melati untuk mendukung gerakan mereka adalah A. Membersihkan pantai, B. Mengadakan konser musik, C. Menulis novel, D. Membuka restoran. Jawabannya adalah A. Membersihkan pantai. Soal nomor 10. Isabel dan Melati Widsen berasal dari negara A. Perancis, B. Indonesia, C. Jerman, D. Amerika Serikat. Jawabannya adalah B. Indonesia. Soal nomor 11. Tujuan utama dari membuat anggaran adalah A. Membeli barang-barang mewah, B. Menyimpan uang di bank, C. Mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan, D. Menghabiskan uang sebanyak mungkin. Jawabannya adalah C. Mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan. Soal nomor 12. Hal yang sebaiknya dilakukan pertama kali saat membuat anggaran adalah A. Mengajukan pinjaman ke bank, B. Membuat daftar keinginan, C. Membeli barang-barang yang diinginkan, D. Menyusun daftar pendapatan dan pengeluaran. Jawabannya adalah D. Menyusun daftar pendapatan dan pengeluaran. Soal nomor 13. Alasan mengapa penting untuk menyusun anggaran adalah untuk A. Mengetahui berapa banyak uang yang bisa dihabiskan, B. Mengontrol dan merencanakan pengeluaran dengan bijak, C. Membeli barang mahal, D. Meminjam uang dari teman. Jawabannya adalah B. Mengontrol dan merencanakan pengeluaran dengan bijak. Soal nomor 14. Fungsi utama dari kwitansi adalah A. Sebagai bukti transaksi pembayaran, B. Sebagai laporan keuangan, C. Sebagai catatan hutang, D. Sebagai daftar belanja. Jawabannya adalah A. Sebagai bukti transaksi pembayaran. Soal nomor 15. Kwitansi disebut juga dengan A. Cek, B. Resi, C. Giro, D. Transfer. Jawabannya adalah B. Resi. Soal nomor 16. Dalam menulis kwitansi, jumlah uang yang ditulis harus disertai dengan A. Nomor telepon penjual, B. Nomor rekening bank, C. Huruf dan angka, D. Tanda tangan penjual. Jawabannya adalah C. Huruf dan angka. Soal nomor 17. Yang sebaiknya dilakukan jika terjadi kesalahan dalam menulis kwitansi adalah A. Membiarkan kesalahan tersebut, B. Menulis ulang kwitansi yang baru, C. Mengoreksi dengan pena merah, D. Menghapus bagian yang salah. Jawabannya adalah B. Menulis ulang kwitansi yang baru. Soal nomor 18. Alasan mengapa penting untuk membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan adalah A. Agar dapat meminjam uang dari orang lain, B. Agar dapat menghabiskan uang, C. Agar bisa membeli semua yang diinginkan tanpa terkecuali, D. Agar kebutuhan yang paling penting dapat terpenuhi terlebih dahulu. Jawabannya adalah D. Agar kebutuhan yang paling penting dapat terpenuhi terlebih dahulu. Soal nomor 19. Fungsi utama dari iklan adalah A. Mempromosikan produk atau jasa, B. Menyebarkan berita terkini, C. Menginformasikan masyarakat, D. Menghibur masyarakat setempat. Jawabannya adalah A. Mempromosikan produk atau jasa. Soal nomor 20. Berikut ini termasuk bentuk-bentuk uang giral, kecuali A. Kartu kredit, B. Uang logam, C. Kartu debit, D. Cek. Jawabannya adalah B. Uang logam. Sekarang kita masuk pada soal uraian.
Soal nomor 1. Sebutkan 4 tokoh Indonesia yang sangat peduli terhadap pendidikan. Jawabannya adalah, tokoh-tokoh Indonesia yang sangat peduli terhadap pendidikan. Beberapa di antaranya, 1. Ki Hajar Dewantara. 2. Hera Kartini. 3. Dewi Sartika. 4. Butet Manurung. Soal nomor 2. Sebutkan struktur teks pidato. Jawabannya adalah, struktur teks pidato. A. Salam pembuka. B. Pendahuluan. C. Inti teks pidato. D. Penutup. E. Salam penutup. Soal nomor 3. Sebutkan tips berpidato yang baik. Jawabannya adalah, tip berpidato yang baik. A. Siapkan naskah. B. Berlatih sebelum tampil. C. Lakukan dengan percaya diri. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan kwitansi? Jawabannya adalah, kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Soal nomor 5. Apa saja komponen atau unsur-unsur yang ada dalam kwitansi? Jawabannya adalah, komponen atau unsur-unsur yang ada dalam kwitansi. A. Nomor kwitansi. B. Nama lengkap orang yang bertransaksi atau menyerahkan uang. C. Jumlah uang yang diserahkan, ditulis dalam angka maupun huruf. D. Tujuan pembayaran. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif tengah semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.